Hai, pembahasan kali ini mengenai teks eksplanasi ya. Menurut KBBI tahun 2008, eksplanasi artinya penjelasan atau paparan. Teks eksplanasi adalah teks yang berisi tentang proses mengapa dan bagaimana kejadian-kejadian alam, sosial, ilmu pengetahuan, budaya, dan lainnya dapat terjadi. Suatu kejadian, baik itu kejadian alam maupun kejadian sosial yang terjadi di sekitar kita, selalu memiliki hubungan sebab, akibat, dan proses. Lalu, ada tujuan teks eksplanasi. Teks eksplanasi bertujuan untuk menjelaskan secara jelas mengenai proses yang terjadi pada suatu fenomena. Selanjutnya yaitu ciri-ciri teks eksplanasi, yaitu yang pertama informasi yang dimuat berdasarkan fakta, yang kedua hal yang dibahas umumnya berisi suatu fenomena yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan. Selanjutnya sifatnya informatif dan tidak berusaha mempengaruhi pembaca untuk percaya terhadap hal yang dibahas. Selanjutnya yaitu fokus pada hal umum, bukan partisipan manusia. Contohnya tsunami, banjir, gempa bumi, hujan, dan lainnya. Selanjutnya yaitu struktur teks eksplanasi. Sebuah teks bisa dikategorikan sebagai teks eksplanasi jika memiliki struktur berupa pernyataan umum, urutan sebab akibat, serta interpretasi. Nah, dijelaskan satu-satu ya, yaitu identifikasi fenomena. Bagian ini menjelaskan tentang gambaran umum, fenomena atau peristiwa alam yang akan dibahas. Poinnya bisa mengangkat tentang proses bagaimana fenomena tersebut terjadi. Rangkaian kejadiannya yaitu memuat tentang secara umum fenomena yang akan dibahas. Pada bagian ini dijelaskan tentang penyebab dan akibat yang akan ditimbulkan dari fenomena tersebut. Bagian ini bisa melakukan deskripsi dalam beberapa paragraf terkait sebab dan akibatnya. Bagian ini juga disebut dengan deretan penjelas. Yang selanjutnya itu interpretasi. Interpretasi dalam teks eksplanasi dapat dikatakan sebagai ulasan atau penarikan kesimpulan. Kita bisa memberikan tanggapan atau pernyataan terkait fenomena yang akan diangkat dalam teks eksplanasi. Selanjutnya yaitu ada kaidah kebahasaan. Adapun dalam menyusun teks eksplanasi, perlu memperhatikan kaidah kebahasaan, yaitu yang pertama menggunakan kalimat pasif dan kalimat tidak langsung. Yang kedua, menggunakan konjungsi kasual dan waktu. Yang ketiga, terdapat istilah ilmiah. Yang keempat, menggunakan kata kerja material dan rasional. Yang kelima, bersifat informatif. Kita jelaskan satu-satu ya. Yang pertama menggunakan kalimat pasif dan kalimat tidak langsung, yaitu kalimat di mana pembicaraan atau sebuah informasi dari seseorang disampaikan secara tidak langsung kepada orang lain. Contoh, salah satu warga menyatakan bahwa penyebab terjadinya banjir karena saluran pembuangan sampah, saluran pembuangan, atau selokan yang tidak berfungsi. Yang kedua, menggunakan konjungsi kasual dan waktu. Konjungsi kasual adalah kata penghubung yang mengaitkan dua peristiwa atau ide dengan sebab akibat, ditandai dengan penggunaan kata karena, sebab, oleh karena itu, dan sebagainya. Sedangkan konjungsi waktu adalah kata hubung yang berkenaan dengan waktu, biasanya ditandai dengan penggunaan kata kemudian, lalu, sejak, ketika, saat, dan sebagainya. Yang ketiga, terdapat istilah ilmiah. Istilah ilmiah digunakan untuk menjelaskan suatu fenomena. Contohnya, pada teks eksplanasi penyebab banjir, akan ada beberapa istilah asing seperti erosi, sedimentasi, drainasi, deforestasi, dan lain-lain. Yang keempat, menggunakan kata kerja material dan rasional. Kata kerja material merujuk pada tindakan yang dapat dilihat atau dirasakan secara fisik. Contohnya, membangun, memakan, membaca, itu kata kerja material. Kata kerja rasional berkaitan dengan aktivitas emosional. Contohnya, berpikir, mengerti, berharap, dan lain-lain. Yang kelima, bersifat informatif. Penjelasan dalam teks eksplanasi sering digunakan sebagai bahan pembelajaran
Oleh karena itu, bahasa yang disampaikan harus jelas dan terperinci, supaya pembaca pun memahami konsep atau proses yang dijelaskan. Penjelasan yang informatif juga dapat memberikan kredibilitas dari kebenaran suatu teks. Dengan informasi yang akurat dan terperinci, pembaca cenderung lebih mempercayai konten yang disajikan. Nah, selanjutnya ini adalah contoh teks eksplanasi sosial, yaitu tentang perundungan ya. Ini ada pernyataan umum, ada urutan sebab akibat, dan ada interpretasinya. Mungkin cukup sekian pemaparan dari saya mengenai teks eksplanasi. Untuk kurang dan lebihnya saya mohon maaf.